Taruh dulu. Belum masuk ini. Tadi kehapus lagi. Mana dia? Oh ini. Ya. Ini ya, kemarin udah ini ya, Mas Mimi ya. Iya, Ustazah. Al-an nadkhul ila masdar hay'ah. Darasna anil masdar sarih alladzi yanqasim ila sulasi wa ghair sulasi. Kalau sulasinya yang harus kita ingat al-ma'ani, makna-maknanya. Ada kecenderungan makna, ada 6 pola. Kemudian ada kecenderungan dilihat dari wazan fiil, dapat ada 4 pola. Itu yang harus Anda hafal. Kemudian ghairu sulasi ada rubai, khumasi, sudasi. Rubai ada terdiri dari 2, dari sulasi mazid biharfin atau rubai mujarrad. Khumasi dari sulasi mazid biharfain dan rubai mazid biharfin. Kemudian sudasi berasal dari sulasi mazid bisalasati ahruf wa rubai mazid biharfain. Ya, itu masdar sarih. Ya. Amma ghair sarih, yang bukan ghair sarih ada masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marrah, masdar sinai. Masdar mimi sudah Anda pelajari. Masdar kullu masdarin mabdu'in bi mim illa mufa'alah, kecuali wazan mufa'alah. Semua masdar yang dimulai oleh mim. Ya. Huwa yanqasim ila qismain sulasi wa ghair sulasi. Ama sulasi yanqasim ila qismain aidan ala wazni maf'al wa ala wazni maf'il. Maf'al bil haqiqah kullu fi'lin ala wazni maf'al illa idza kana misalan yahdhiful fa tahdhiful fa indal mudhari' fa waznuhu maf'il. Jadi semua sebetulnya masdar mimi itu ala wazni maf'al. Kecuali katanya hanya fi'il misal yang hilang fa fi'il. Itu syaratnya ya. Hilang fa fi'il indal mudhari'. Kalau nggak hilang fa fi'ilnya maka dia kembali ke pola maf'al gitu ya. Kalau nggak hilang fa fi'ilnya indal mudhari' maka dia menjadi pola maf'al. Sedangkan dia ghair sulasi ala sighati ismil maf'ul. Ditandai apa? Dimulai oleh mim madmum dan kemudian sebelum akhirnya fathah gitu aja. Ditambah mim, fi'il madinya itu ditambah mim yang didomahkan, kemudian diberi harakat sebelum akhirnya fathah, itu dia udah boleh karena dia isim, boleh bertanwin, boleh beralif lam gitu ya. Al-anak maaf nih masih batuk-batuk. Nadhul ila masdar hay'ah. Ini apalagi tuh masdar hay'ah? Masdar yang mengandung makna keadaan atau jenis perbuatan, jenis pekerjaan. Maka sering juga dikatakan masdar nau'un. Jadi masdar yang mencirikan bentuk atau macam atau jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh si pelaku gitu ya. Dia hanya berasal dari sulasi saja, tidak ada ghair sulasinya. Nah, ini paling gampang ini ya. Jadi tidak ada yang ghair sulasi, dia hanya bisa dibuat dalam bentuk posisi sulasi saja. Nah, polanya juga hanya satu, yaitu ala wazni fi'lah bikasril fa. Fa-nya berharakat
kasrah dan sebelumnya ada diakhiri oleh ta marbutah fi'lah. Nah, ini contoh. Jalasa menjadi jilsah. Jadi apa aja bisa kita buat asal dia sulasi. Ya kharaja khirjah, qara'a qir'ah, kataba kitbah. Gitu ya. Apalagi misalnya nazara nizrah. Ya akala iklah, syariba syirbah. Ya, pokok apa saja. Asal dia fi'il sulasi maka polanya ala wazni fi'lah. Maknanya gimana? Ini sebagai contoh. Jalastu jilsatal ulama. Aku duduk seperti. Jadi ada unsur seperti di situ. Seolah ada huruf kaf di situ, tapi nggak ada kafnya. Jalastu jilsatal ulama. Aku duduk seperti duduknya para ulama. Bagaimana duduknya para ulama? Ya, bukan duduk sembarangan duduk, tapi dia kalau dia sendiri baca buku, kalau dia berteman dia berdiskusi gitu ya, munaqasyah gitu ya. Apa yang didiskusikan? Ilmu pengetahuan, bukan ngerumpi ya. Kalau ngerumpi bukan ciri orang para ulama gitu ya. Itu maksudnya. Saya duduk, ya, jadi kalau Anda boleh tiru itu. Kalau ada sendiri ya rajin baca, menelaah apa aja gitu. Tapi kalau ada teman, langsung ada diskusi. Tadi saya baca ginian, kok saya apa benar nggak ini pemahaman saya gitu. Langsung didiskusikan. Nah, jangan itu kita menghindari ribah ya. Lebih baik kita mendiskusikan pelajaran kita daripada gibah-gibah ya. Kita buang itu sifat yang sekarang menjadi kayak sifat setiap orang gitu, gibah. Gibah langsung atau gibahnya di mana? Di sosmed gitu ya, gibahnya gitu ya. Jangan kita suka gitu, hindari karena dosanya besar gitu ya. Sudah, itu namanya masdar hay'ah. Contoh lagi akala, menjadi iklah. Akala rajulu iklatat tifli. Orang dewasa itu makan seperti makan anak-anak. Ya, siapa itu yang biasa makan kayak anak-anak? Dia udah dewasa. Biasanya orang gila gitu ya. Orang yang kurang waras, makannya seperti anak-anak. Beraur-auran. Nasi di sekitar piring. Di pipinya nempel nasi apa gitu ya. Gak karu-karuan gitu. Nah, itu namanya akalar rajulu iklatat tifli gitu ya. Konsep ini akan Anda pelajari nanti di dalam nahu yang apa yang namanya maf'ul mutlak gitu ya. Maf'ul mutlak libayani nau'il fi'li. Ini ya. Nah, itu nanti di dalam nahu nanti ya. Udah selesai masdar hay'ah. Selesai itu. Simple gitu. Al-an nadkhul ila masdar marrah. Polanya hampir sama. Ya. Cuma kalau marrah ada dari sulasi, ada dari ghair sulasi. Kalau hay'ah tadi hanya dari sulasi saja. Yang sulasi bagaimana polanya? Ala wazni fa'lah bi fathil fa. Jadi antara hay'ah dengan marrah itu sama, cuma yang bedain adalah harakat fa-nya aja. Yang satu kasrah, yang satu fathah. Apa artinya masdar marrah? Masdar yang mengandung makna bilangan. Berapa kali dia melakukan pekerjaan. Nah, ini contoh. Akala juga gitu. Akal tu aklatan fil yaumi. Aku makan hanya sekali ini dalam sehari. Kalau 2 kali akal tu aklata ini dimusanain aja gitu. Ya. Kalau 3 tentu itu udah harus ada bilangan ya. Salah akalatin gitu bisa aja. Orang Indonesia biasanya makannya 3 kali gitu ya. Tapi udah ada unsur bilangan di situ. Tapi ya yang langsung ini akal tu aklatan atau akal tu aklataini fil yaum. Jadi artinya saya makan sekali. Nazar Tuhan nazratan. Ya, aku melihatnya. Nyanya nih perempuan ya, gitu ya. Nazratan. Tandanya nih satu konsep dalam agama kita. Kalau orang laki melihat cewek, cukup sekali. Kalau dia ngelihat sekali itu rahmat namanya. Tapi kalau diulang 2 kali itu laknat. Ya, dalam agama kita. Jadi nggak boleh orang laki itu, wah
Cantik ya tuh balik lagi ngelihat nggak boleh ya. Cukup nazar Tuhan nazratan itu dapat rahmat gitu. Ya kebetulan dia cantik apa gitu ya. Dapat rahmat tapi jangan diulang-ulang gitu. Itu konsep masdar marrah yang sulasi yang lawazni fa'lah. Yang kedua gair sulasi. Nah, yang bukan sulasi. Ya, ini jadi dia ada dua. Caranya gimana? Konsepnya kita menggunakan masdar soriyahnya. Masdar soriyahnya kita ambil dari yang gair sulasi. Kemudian kita tambah tamarbutoh. Jadi ada penambahan. Contohnya di sini. Akram tuhu ikromatan. Aku memuliakannya sekali ini sini. Kalau sebetulnya kan masdar dari akrama kan ikraman. Itu masdar soriyahnya. Kadang ditambah ta marbutah dia menjadi masdar marrah. Nah itu bedanya masdar soriyah dengan masdar marrah. Hanya ta marbutah. Oh kan ada masdar soriyah itu yang pakai ta marbutah. Seperti mufa'alah gitu. Ada ta marbutah. Bagaimana lagi? Yaitu tetap aja dia masdar soriyah yang pakai ta marbutah tadi ditambah kata wahidah di belakangnya. Sehingga dia menjadi saat tuhu musa'adatan wahidah. Aku nolongnya sekali aja. Kalau sering-sering jadi kebiasaan. Nah, itu misal ya. Saat tuhu musa'adatan. Kalau sering-sering dia jadi nanti tergantung kepada bantuan orang aja. Tidak jalan pikirannya untuk usaha sendiri ya. Jadi kita tidak melatih orang untuk mandiri. Bukan mandi sendiri itu ya mandiri. Mandiri artinya dia bisa berpikir bagaimana cara mengatasi persoalan hidupnya secara dia sendiri gitu ya. Jangan sering-sering minta bantuan. Kenapa? Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wah, maka jangan suka tangannya di bawah mulu. Kapan kita bisa tangannya di atas? Ya, harus rajin, berusaha. Ya. Dah, selesai lagi masdar marah. Gampang ya. Jadi masdar hay'ah, masdar marah. Kalau keingat, cuma kita ragu-ragunya itu fa atau fi gitu aja ya. Sama. Cuma ingat, masdar marah tidak ada yang ghair sulasi. Dia hanya sulasi saja. Sedangkan masdar marah ada sulasi, ada ghair sulasi. Itu aja yang akan diingat. Al-an nantaqil ila akhiru nau'il masdar. Nah, ini macam masdar terakhir. Iya, sama bil masdaris sinai. Ya, masdar yang dibuat-buat, istilahnya begitu ya. Jadi dia tidak ada pola tertentu, dia tidak punya pola, cuma dia punya rumus. Nah, apa rumusnya? Isim apa saja, ya, apakah dia jamid zat, ya. Kalau jamid mana kan udah masdar gitu. Atau dia isim mustaq, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul gitu. Atau masdar sendiri, unsur gitu ya. Unsur masdar apa enggak ya? Itu isim zat kali ya. Syakhsun itu isim zat ya. Waqi'un itu isim fa'il. Mas'ulun isim maf'ul. Insan isim zat gitu. Ini contohnya. Caranya itu dengan menambahkan isim itu di akhirnya ya musyaddadah. Ya yang bertasdid. Kemudian ditambah lagi di belakangnya ta marbutah. Insan artinya manusia. Maka dia akan berubah menjadi masdar sinai menjadi insaninya. Maka insan artinya manusia. Kalau insannya artinya kemanusiaan. Nah, udah berbeda. Ya. Inti mirip dengan isim yang mansub. Kamu belum tahu ya isim mansub apa itu? Bukan isim yang berharakat nasab, bukan. Fathah, bukan. Isim mansub itu isim yang pakai ya nasab. Indonesia, negara. Orang Indonesia, Indonesiun. Kan gitu ya. Indonesiun. Itu namanya ya nisbah gitu ya.
Tapi ini kalau masdar sinai pasti ada tamar butohnya gitu. Tapi kalau isim mansub tadi tergantung kalau dia muzakkar Indonesiun itu orang laki-laki, orang Indonesia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan tentu Indonesia gitu kan gitu ya. Itu ini. Tapi mirip-mirip ya kalau dia perempuan sama dengan seolah-olah seperti masdar sinai. Kemudian ada catatan di sini, sebentar. Insan, insaniyah. Mas'ulun yang ditanya. Kemudian diubah menjadi masdar sinai. Mas'uliyah. Pertanggungjawaban. Yang ditanya itu dia menjawab segala yang ditanya orang. Itu pertanggungjawaban. Mas'uliyah. Kemudian unsurun. Unsur. Unsuriyah. Yang ada hubungannya dengan unsur itu bisa apa ya? Oh, itu asabiyah ya. Ini unsur yang ada hubungan dengan unsur. Yang bersifat unsur apalah, kimia, apa segala macam gitu ya. Kemudian waqi'un. Itu artinya bisa artinya yang jatuh, bisa artinya yang terletak gitu ya. Tapi tiba di sini menjadi waqi'iyatun sesuai fakta ya. Nyata ya. Syakhsun seseorang. Tiba di sini syakhsiyah menjadi artinya apa? Kepribadian. Kepribadian atau individu ya, sesuatu yang bersifat individu itu syakhsiyah juga artinya. Kemudian ada catatan di bawah, al ism huna mausufan kana am sifatan. Dia bisa menjadi mausuf, bisa menjadi sifat. Apa artinya? Dia bisa menjadi isim biasa. Ya, kalau masdar kan sebetulnya mausuf ya. Semua masdar itu nggak bisa jadi sifat. Kalau sifat ini maksudnya yang bisa menjadi naat gitu. Ya, Anda tahu naat man'ut ya. Urutannya ngomongnya naat man'ut, tapi dalam kalimat kan man'ut naat gitu ya. Man'utnya dulu baru naatnya. Kata yang disifati dulu baru sifatnya gitu. Baitun jadidun, baitunnya adalah man'ut, jadidunnya adalah naat gitu ya. Jadi kata ini katanya, tapi apa? Kalau dia mausuf itu masdar, masdar sinai. Tapi kalau dia sifat, tandanya dia isim mansub yang tadi itu. Tapi bersifat perempuan semua gitu. Indonesiatun tadi ya. Itu kan isim mansub. Nanti akan kita pelajari setelah UTS. Kan materi kita setelah UTS ada i'lal, ibdal, ada tasghir, ada nasab gitu ya. Ada 3 topik setelah UTS ya. Intahaina fil masadir. Udah selesai. Ya. Jadi masdar ada masdar sharih, ada ghairu sharih istilah saya yaitu ada mimi, ada marrah, ada hay'ah, ada sinai. Ya. Dari semua itu kita coba udah paham apa tidak dari konsep itu semua kita lihat latihan sudah ini. Iya. At-tadribat anil masadir. Soal pertama, latihan pertama ini berhubungan dengan materi mukaddimah, yaitu pembagian isim yang terdiri dari isim jamid dan isim mustaq. Kemudian isim jamidnya terdiri dari isim jamid zat dan isim jamid makna. Maka pertanyaannya di sini, bayin fi mayati al asma al jamidah. Yang kamu cari hanya isim-isim jamid. Kemudian jelaskan ayin makana minha isma zat wa makana isma makna. Jelaskan mana yang isim zat ya. Maksudnya jamid zat gitu ya dan mana yang jamid makna ya. Sekarang coba kita lihat. Ar-rajulus syuja'u la yahabul mauta. Seseorang yang pemberani nggak pernah takut mati. Ya, maka dia berani masuk ke medan perang ya itu. Dari kata itu yang mana saja yang isim jamid? Jamid aja dulu cari. Baru nanti ditanya, dia jamid zat atau jamid makna? Jamid aja dulu, mana?
isim ada 3 macam nih. Ar-rajulu, asy-syuja'u, al-maut. Ya, ada 3 macam ini isim. Nah, sekarang mana yang jamid, mana yang iya, mana yang jamid itu aja dulu. Nah, kan pertanyaannya mana yang jamid, isim jamid. Yang bisa jawab? Lupa ya. Itu kuliahan pertama. Ar-rajulu itu isim jamid. Nah, sekarang pertanyaannya, jamid zat atau jamid makna? Jamid zat. Jamid zat ya. Apa yang membedakan jamid zat dengan jamid makna? Lupa. Jamid zat Jamid zat itu apa? yang tidak ada asalnya. Yang tidak ada asalnya atau kata benda lah gitu ya. Hmm. Sedangkan jamid makna dia juga kata benda, tapi apa? Mengandung makna pekerjaan atau peristiwa. Ya, itu. Ya. Jadi arajulu ada nggak mengandung pengertian pekerjaan atau peristiwa? Enggak kan? Nah, itu tandanya jamid zat. Ya. Mana lagi? Sim jamid. Masih ada nggak? Ini latihan seperti ini bisa Anda terapkan nanti kalau baca Al-Quran gitu. Otaknya jalan. Ini jamid. Jamid zat atau jamid makna. Ini mustaq. Ya, gitu tuh. Kalau kita menerapkan teori ini ke dalam kita waktu baca Al-Quran gitu. Al-Quran tuh jadi ladang kita itu. Menggali konsep-konsep nahu sorof gitu. Gak tahu? Asyuja. Asyuja itu naat ya. Ar-rajulu syuja. Kalau yang bisa naat itu nggak mungkin masdar. Masdar tuh nggak boleh jadi naat. Nah, itu dulu pegang dulu tuh. Masdar tidak berkedudukan di tempat naat. Berarti kita coret. Ya, berarti dia masuk ke mana? Isim mustaq nanti belum kita pelajari. Ya, jadi belum. Karena mana lagi yang ada? Isim. Satu lagi. Al-maut, Maut. Ustazah, Al-maut. al-maut. Masuk apa kira-kira? Jamid Jamid makna. zat atau jamid makna? Jamid makna, Jamid Ustazah. makna. Karena dia masdar gitu ya. Hmm. Sekarang Anda itu sudah belajar berapa macam masdar? Sorry, mimi, marah, sinai. Sekarang saya nanya, ini masuk kategori mana? Sorry kah? Mimi kah? Kah? Marah kah atau sinai? Kalau dari sinai tadi nggak ada ya musyaddadah, coret. Kalau marah ada fa'lah, coret. Kalau dia fi'lah, coret. Kalau dia mimi, oh ada mim di depannya. Apakah dia masdar mimi? Tidak ya. Karena mim, ingat ya, masdar mimi, mimnya itu huruf tambahan. Huruf zaidah. Sedangkan mim di sini adalah fa fi'il, bukan huruf tambahan. Nah, itu harus jadi pedoman gitu ya. Berarti dia semuanya enggak mimi, enggak marah, sinai enggak. Berarti dia masdar sharih. Sekarang kategori masdar sharih berapa macam tadi? Ada sulasi, ada ghair sulasi. Ini masuk ke mana? Sulasi, Sulasi. Ustazah. Sulasi ya. Kalau sulasi yang dikaji apa tadi? Makna dan wazan fi'il.
masuk kategori itu enggak? Ya enggak wajib itu. Nah, kalau maut itu kira-kira polanya apa? Wazannya apa itu al-mautu? Fa'ala muta'addi. Fa'lun. Wazannya Pola fa'lun. masdarnya dulu fa'lun. Jadi berarti apa? Yang fa'lun apa? Ah, lihat ke belakang ya. Ah, mana tadi tuh yang sulasi? Nih, yang pola fa'lun mana tadi fa'lun? Ini ya. Ya, fa'lun tuh ada fa'ala muta'adi, ada fa'ila muta'adi. Ini masuk ke mana? Fa'ala muta'addi. Ini ada fa'ala. Mati itu lazim atau muta'adi? Lazim. Berarti dia nggak ada dalam konsep ini nih. Ya, sedangkan fa'ala muta'adi apa tadi? Fa'ala muta'adi. Oh iya benar ya. Bukan. Fa'ala lazim apa? Full. Ingat konsep masdar sulasi simai nggak beraturan. Jadi dia nggak masuk dalam kajian ini. Jadi di luar dari kecenderungan walaupun polanya sama tapi nggak sesuai dengan kaidahnya gitu. Dia itu bukan fa'ala fa'ala lazim. Yaitu adalah fa'ala muta'addi. Salah saya? Ya. Maut itu adalah fa'ala lazim. Kalau fa'ala lazim harusnya polanya fungul, sedangkan fa'ala muta'adi baru fa'lun. Padahal mata itu adalah lazim. Ya nggak apa-apa kalau sulasi kan memang nggak beraturan gitu. Ini kan hanya kecenderungan. Berarti dia nggak masuk dalam dua kajian ini, baik dia dari segi makna atau dari segi pola. Ya nggak masuk ke situ dia. Sudah ditinggalin aja kalau dia nggak masuk situ mah ya ngapain kita gitu ya. Sudah selesai ya. Jadi ini ar-rajulu jamid zat, kemudian al-maut jamid makna, dia masdar sulasi gitu aja. Titik. Masdar sharih ya. Masdar sharih sulasi. Sekarang nomor 2. Al-ihsanu badlul mali ibtigha'a wajhillah. Berbuat baik itu adalah salah satunya mengorbankan harta untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Ya. Mana kira-kira yang masuk isim jamid? Al-ihsan. Al-ihsan masuk kategori apa? Ghairi Sharih, Jamit sulasi. mimi, makna. apa? Sorry. Sorry, jamit Masdar makna. sharih. Ya dia ya jamidnya jamid makna. Jamid maknanya masuk kategori Masdar sorry sulasi masdar masjid sharih. harfin wahid. Dia rubai dulu ya. Ghair sulasinya terdiri dari rubai, rubainya terdiri dari sulasi mazid bi harfin. Maaf ya luhu. Ahsana. Iya. Supaya meyakinkan cari fiilnya. Sana. Sekarang apalagi yang isim jamid? Ini isim semua ini katanya ya. Al-ihsanu bazlul mal. Ibtigha'a wajhillah. Nggak ada fiil itu. Ibtigha saja. Ibtigha ya. Jamin apa? Jamit makna. Jamin makna. Ya. Kategorinya masdar apa? Masdar sorry. Sorry. Yang mana? Sulasi atau ghairu sulasi? Ghairu sulasi. Ghairu sulasinya yang mana? Rubai, humasi, sudasi.
Yang sulasi mazid biharfain Ustazah. Ini namanya apa itu? Khumasi gitu ya. Ya, khumasi. Khumasi yang sulasi mazid biharfain. Apa fi'il madinya? Ibtagha ibtagha Pan. Ibtagha. Kok ada hamzah? Nanti itu pelajaran kita di i'lal nanti ya. Qalbul alif hamzatan namanya nanti. Ya, belum pelajaran. Sekarang catat aja dulu ibtigha itu dari ibtagha. Ya. Emang itu aja. Masih ada nggak yang lain? Isim jamid. Semuanya isim nih. Badlu isim nggak? Orang dia mudhaf pasti isim lah. Ya, isim jamid. Jamid apa dia? Jamid Jamid makna makna masdar itu. Dari badala badlu. Masdar. Jadi jamid makna. Dia masdar, kategori masdarnya pastilah masdar sorry. sulasi. Ya, sorrynya sulasi. Nah, ini bisa ini kita kaji ke belakang. Masuk apa tuh? Badala itu tadi apa? Ala wazni fa'lun. Nah, ini baru ketemu ini. Ya, fa'lun tadi ya. Fa'lun itu fa'ala muta'adi. Badala itu mengorbankan harta. Itu pasti ada objeknya. Jadi itu fa'ala muta'adi masdarhu ala wazni fa'lun. Itu tuh mengkajinya seperti itu. Ya, ya. Maka ini materi slide ini benar-benar dipilah gitu langkah-langkahnya. Jadi nggak boleh loncat-loncat kita neranginnya. Dalam ujian itu berurutan itu Anda menjawabnya. Kalau jamid, jamid apa? Jamid makna. Maknanya apa? Masdar soriyah gitu misalnya. Soriyahnya gimana? Sulasi. Ya, sulasi yang terdiri dari wazan fa'ala muta'adi gitu misalnya tadi ya. Ya. Nah, kalau dia ghair sulasi tadi apa? Ada rubai, rubai, ada khumasi, ada sudasi. Rubainya yang dari mana gitu ya? Bisa apa? Rubai itu bisa dari sulasi mazid biharfin atau dari mujar rubai mujarrad. Khumasi ada dua macam, bisa dari sulasi mazid biharfin atau rubai mazid biharfin. Kalau dia sudasi ada dua macam, bisa dari sulasi mazid bisalasati ahruf au birubai mazid biharfan. Begitu tuh. Biar jelas gitu ya. Ah, Ibu rumit amat ya. Ini kan untuk menerapkan kan harus jelas-jelas gitu ya. Jangan samar-samar. Ya. Anda ini kan kadang kan suka loncat-loncat gitu ya. Loncat jawab gitu ya. Ya. Nanti kan yang loncat-loncat dengan yang rapi cara menjawabnya nilainya tuh beda ya. Nilainya akan berbeda. Mana lagi? Almal. Isim nggak? Isim. Isim apa ini? Jamid. Jamid apa? Makna atau zat? Makna Ustazah. Eh, ada Maya fiil. mayor Ustazah Ada aslinya. ada fiilnya. Malah gitu. Enggak ada Malah ya. Ustazah. Nah, ini jadi apa? Jamid. Jamid zat. Jamid zat. Ya, ini tiga udah. Wajh. Wajhu. Wajhi di sini. Wajah. Jamid. Jamid makna. Eh, Wajah Ustazah. wajah itu kata benda ya, lebih ke jamid zat gitu ya, muka kita. Tapi mungkin ada ya wajah, wajihu menghadap begitu ya. Nah, ini ada beberapa kosakata yang ambigu kayak gini gitu ya. Jadi seperti kitab aja itu jamid zat atau jamid mana itu? Dikatakan jamid mana dia bukan masdar gitu ya. Kitab itu ya. Nah, ini ada beberapa kosakata yang mengandung dua pengertian. Bisa jamid zat, bisa jamid makna. Kita mengatakan jamid mana karena ada fiilnya kataba gitu. Tapi dia nggak bisa dikatakan masdar gitu. Kitabah baru masdar gitu. Nah, ini repotnya.
Tetap dalam bahasa Indonesia juga ada hal-hal yang ambigu seperti itu ya. Ya, ditinggalkan aja gitu. Kemudian Allah, Jamid zat. ya udah pasti ya. Salisan, jazaul muttaqina al jannatu. Mana isim jamid? Ada dua ya isim jamid. Jaza dengan al jannah. Sedangkan al muttaqin masuk mustaq ya, itu isim fa'il ya. Ittaqa yattaqi muttaqun kalau dia marfu', muttaqin kalau dia mansub dan majrur. Ini kan dia mudhafun ilaih kan. Balasan orang muttaqin adalah surga. Al jannah jamid zat ya. Jaza jamid apa? Masdar itu ya, Mas. Jamid makna ya. Ini masuk dalam kategori masdar syariah sulasi. Ya. Nanti hamzahnya juga itu pengganti sebetulnya ya. Karena nomor 4. Jabalu Arafatin mauqiful haji. Jabal Arafah itu adalah tempat wukuf, tempat berdirinya kegiatan haji ya. Mana yang isim jamid? Jabal. Jabal, jamid apa? Zat. Zat. Ya. Arafat itu kan nama ya, nama gunung. Dianggap aja lah dia jamid zat ya. Kemudian mauqif masuk jamid enggak? Enggak. Enggak, ya itu isim makan ya. Isim makan nanti itu masuk ke isim mustaq ya, belum kita pelajari ya. Al-hajj, jamid enggak? Jamid Jamid apa? makna. Mana? Itu masdar ya. Kalau orangnya gimana? Bahasa Arabnya. Panjang hanya ya. Al-hajj. Ya. Baru itu isim fa'il ya. Aslu hajiju. Ya. Hajiju. Al-hajiju menjadi al-hajj. Isim fa'il ya. Jadi kalau al-hajju itu masdar sharih sulasi ya. Masuk kategori masdar sharih sulasi tapi tidak mengikuti pola yang dua macam itu dari sulasi ya. Ini di luar itu gitu. Zafa mau tanya. Ya, silakan. Diana bingung yang mau kif Ustazah. Kenapa dia nggak masuk ke masdar mimi yang ghair sulasi Ustazah? Yang sulasi. Yang maf'il. Karena di situ mananya tempat, tempat wukuf. Oh, berarti Nah, nyesuaiin sama maknanya ya, gitu nah Ustazah. nanti nih Anda akan ragu gini. Oh, jadi maukif itu bisa masdar mimi juga bisa menjadi isim makan. Apa bedanya? Kalau nggak ada unsur tempat, nah dia menjadi masdar mimi. Misalnya apa? Mauqifuhu alin. Tempat berdirinya tinggi. Bukan tempat berdiri ya. Berdirinya tinggi. Mauqifuhu alin. Nah, sebetulnya bisa juga ya. Bisa tempat, bisa uh, kondisi berdirinya gitu. Jadi itu sangat tergantung kepada uslub gitu ya. Ya. Kapan kita mengatakan masdar mimi? Kapan kita mengatakan isim makan? Inilah salah satu sumber kenapa muncul ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran gitu. Karena bentukan katanya sama, tapi dia bisa dua macam. Misalnya apa? Muhtarun. Itu bisa dianggap
isim fa'il bisa dianggap isim maf'ul itu. Kalau dia isim fa'il muhtayirun. Kalau mau isim maf'ul muhtayarun, tapi kenyataannya bentuknya sama, muhtarun. Nah, itulah makanya muncul nanti apa itu? Apakah Jabariyah, Qadariyah lah namanya apa itu di dalam orang memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sama itu dengan konsep yadullah fauqa aidihim. Ada yang menerjemahkan benar-benar tangan. Karena nggak boleh diubah-ubah maknanya. Nah, tapi ada yang mengatakan itu apa namanya kekuasaan. Nah, kenapa yang ini kenapa dikatakan yadullah nggak boleh dikatakan dengan terjemahan tangan? Karena Allah itu tidak menyerupai makhluk. Tangan itu adalah ciri makhluk. Maka yang ini mengatakan menerjemahkan. Nah, itulah kasus-kasus orang di dalam memahami Al-Quran. Maka muncullah blok-blok gitu ya. Qadariyah, Jabariyah, dan segala macam gitu ya. Asal-muasalnya itu karena dia ahli saraf gitu ya. Tapi satu mengatakan, oh ini misalnya apa? Oh, isi makan. Yang satu mengatakan ini masdar mimi gitu misalnya. Gitu. Jadi dia kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Maka dia menjadi terbelah gitu ya. Maaf diganggu batuk, masih batuk aja. Sebetulnya kalau batuk nggak boleh ngomong sebetulnya. Kalau ngomong kering kerongkongannya batuk. Ya, tapi pekerjaannya guru. Jadi kalau dokter tuh suka nanya ini. Bu jangan banyak ngomong dulu ya. Ya orang ngajar gimana nggak banyak ngomong. Ya. Allahu Akbar. Apa no? Jatuh. Ya. Sudah. Ini soal kedua. Masih ada pertanyaan tadi mengenai soal satu? Sementara udah dulu ya. Nanti dicermati lagi. Kalau ada pertanyaan nanti boleh. Asani. Ayin fil jumalil atiyah al-masadira wa bayyin sababa maji'i tilkal masadiri ala tilkal auzan. Wadhkur fi'la madhihi. Dijelaskan dari kalimat-kalimat yang ada ini yang mana yang masdar. Kemudian jelaskan kenapa polanya seperti itu. Itu maksudnya ya wabayyin sababa maji'i tilkal masdar ala tilkal auzan. Kenapa polanya seperti itu? Kemudian sebutkan fi'il madinya ya. Awalan, sami'tu za'iral asadi. Aku mendengar auman singa. Mana yang masdar di situ? Nah, kita tadi tidak lagi membicarakan isim jamid gitu ya, enggak lah. Ya mustaq enggak. Ini benar-benar yang dicari fokusnya kepada masdar. Yang mana yang masdar dari kalimat ini? Za'i. Zair. Manauhu. Masdar sorih. Masdar soriyah yang sulasi atau ghair sulasi? Yang sulasi Ustazah. Sulasinya yang makna atau wazan? Yang makna. Ya, polanya ala wazni. Ala wazni fa'il. Ya dulu ala. Ya dulu ala sair. Ya dulu ala Auman saud. kok sair. Saud Ustazah. Ala saud. Ya, panjang ya jawabnya ya. Jadi ini zair adalah masdar sarih minas sulasi. Maknahu yadul waznuhu ala wazni fa'il yadullu ala saud. Panjang ceritanya gitu ya. Ma fi'luhu, tambah satu lagi. Ma fi'luhul madhi. Za'aro. Za'ara. Kalau zara berkunjung gitu ya. Ziarah itu ya. Ini za'ara, auman. Ini suara singa gitu ya. Ala wazni fa'il ya. Tanian. Ini potongan ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya. Mana masdar?
Nasrun wa fathun. Awas. Nasrun wa fathun. Apa? Jenisnya Masdar masdar sarih. tulah Masdar sarih yang tulasi sulasi. Ini mengandung makna atau mengandung dilihat dari pola? dilihat dari pola. Pola yang mana? Fa'ala muta'addi. Kalau nasrun dari fa'ala muta'adi. Kalau fathun sama enggak? Sama saja. Sama. Dia sama-sama fa'ala muta'ad. Iya. Ala wazni fa'lun. Ketemu ya? Tarisan. Al-qana'atu kanzun la yafna. Sifat kana'ah itu merupakan simpanan yang enggak akan pernah hilang gitu ya. Kalau harta benda bisa hilang, tapi qanaah nggak akan hilang. Kalau itu sudah menjadi karakter. Ya. Orang punya, alhamdulillah. Nggak punya, masih tetap alhamdulillah. Itu enaknya orang beriman. Ya. Nggak pernah merasa apa? Ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu tuh sifat orang qanaah ya. Mana masdar? Salam ya Pak. Ada nggak masdar di situ? Isim ada dua itu. Qana'ah saja. Qanaah. Macamnya Masdar masdar sorry ya. Sulasi atau sulasi. ghair sulasi? Sulasi. Masuk makna atau masuk pola? Hmm, nah saja. Pola. Pola. Pola yang mana? Yang fa'ula lazim. Iya. Berarti fi'il madinya apa? Qanu'ah. Anu. Iya. Sahih. Masih ada, Mas Dar? Kayaknya kansun saja. Kanzun sama dengan Nasrun itu. Ya, itu masdar sorry sulasi yang dilihat dari polanya itu fa'ala mutadi tadi sama dengan nasora ya. Kan nasrun kan sama ini. Iya. Rabian. Zalzala arkanul aduwi zilzalan syadida. Mana Masdar? Zalzala. Oh zalzala. Zalzala fi'il dong. Zilzalan. Nah, itu yang Masdar. Zilzalannya yang Masdar. Macamnya Masdar sharih Masdar ghairu sorry ya. sulasi. Ghairu Apa? sulasi. Khairu sulasi masuk Rubai. rubai. Fi'luhu Rubai mujarrad zalzala. rubai mujarad. Fi'ilnya apa? Zalzala. Zalzala. Hanya satu ya. Nomor 5. Dama'at ainaya min khasyatillahi daf'atan. Mana Masdar? Wasyah wa dam'ah. Khasyah dengan dam'ah. Betul. Ayu Masdar. Masdar sharih Betul Masdar sorry ya. Apa pola Masdar ala wazni fa'lah tadi? masdar Masdar marrah. Masdar marah yang sulasi. Yang lawan nih fa'lah. Kalau di khasyah nggak kelihatan benar bilangannya. Tapi tiba di dam'ah baru kelihatan gitu. Tapi polanya sama. Maka tetap aja dia namanya masdar marah ala wazni fa'lah. Ya, mengalir air matanya, air mata saya dari karena takut kepada Allah
Sekali aja, sekali. Ya, ini biasanya orang kalau dapat hidayah itu ada rasa takut dan kemudian air matanya jadi mengalir. Apalagi orang yang banyak dosa gitu ya. Ya. Sadisan, yasurruni itmi'nanu qalbi. Mana masdar? Itmi'nan. Ya, nauhu Masdar sharih sorry ghairu apa? sulasi. Ghair sulasi yang mana? Rubahnya apa As-sudasi. masih sudasi? Sudasinya yang mana? Yang if'alal lah. Ya, namanya apa dulu? Rubai mazid biharfain. Iya, rubai mazid birfain. Ma madihi Itma'anna. itma'anna. Ma mujarraduhu. Oh, lain lagi pertanyaannya. Tom'ana. Tam'ana. Ma harfu ziyadah. Oh, panjang lagi ceritanya. Nah, itu hubungannya dengan saraf satu ya. Itu buka saraf satu. Itu hubungan saraf satu dengan saraf dua. Enggak. Jangan ditinggal-tinggal tuh. Kalau belajar saraf dua, buku saraf satunya masih ada di samping Anda itu. Ntar buka-buka lagi gitu ya. Ya. Hamzah wa tad'if ya. Itma'anna ya. Itu tuh supaya kita ulang-ulang begitu itu sehingga ilmunya tinggal di kepala gitu. Supaya jangan itu benar-benar al ilmu fis sudur la fis sutur kan gitu ya. Iya. Nomor 6 berarti ada nomor 7 ini. Ah ya. Ada 15 kalimat ini untuk latihan secara keseluruhan masdar nih. Tapi ada juga yang ada semua. Saral maliku siratas salafis salih. Raja itu berjalan, menjalani hidupnya maksudnya di sini siratas salafi as-salih. Seperti perjalanan hidup kaum salaf yang salih. Kaum salafi ya, yang saleh. Orang salaf tuh bisa aja yang nggak saleh gitu ya, tapi ini salafnya yang saleh. Mana Masdar? Sirah. Sirah. Ayu Masdar. Hay'ah. Masdar sharih. Sorry, bukan. Ini gairu Masdar sorry. hay'ah. Gairu Hai ah ya. Ala wazni fi'lah. Kan ada unsur seperti. Kalau sudah saya ada terjemahannya seperti itu pasti hai ah gitu ya. Kebetulan polanya benar. Ala wazni fi'lah. Nanti ada juga seperti tapi polanya nggak sepola fi'lah. Mungkin saja dia masdar sharih tapi berkedudukan sebagai maf'ul mutlak libayani nau nanti ya. Nanti pelajaran kamu di Nahu 3 itu. Sambungan itu. Nahu sharah tuh nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Iya. Saya tarik ke bawah. Nomor 8. Sa'adnal fuqara awal masakina musa'adatan wahidatan. Ini harus cepat nih. Ayo, mana Masdar? Musa'adatan wahidatan. Iya, nauhu. Masdar marrah. Iya, gampang itu ya. Marah ada wahidah itu gampang ciri khasnya gitu. Tasian, aklil to'amak. To'amaka tahmat mana maka. Kurangilah makanmu, Anda akan memuji tidurmu ya. Tidurnya jadinya ya. Orang yang makan kekenyangan nggak bisa tidur ya. Penyakit itu habis makan tidur lagi. Penyakit. Mana masdarnya? Wi, ada bayam nggak? Nyayur bayam? Hmm. Ya. Nggak ketemu? Manam saja. Iya, mana? Ayu masdarin
Masdar mimi. Masdar mimi. Apa sama dengan maf'al itu? Masdar mimi yang sulasi. Sulasi itu ada dua kan, ada maf'al, ada maf'il. Ini yang mana ini? Bingung. Itu dari maf'al. Asluhu manwam. Karena nama itu kan dari nawama. Udah pelajaran salah satu lagi ya, ingat. Tinggal misal, tinggal ajwaf. Ya, kama kan dari kawama. Nama dari mana kita tahu bahwa itu waw? Dari mudhari'nya, ingat nggak? Kama yakumu kan gitu. Kalau oh itu alifnya dari ya. Dari mana tahu? Dari fi'il mudhari'. Ba'a yabiu kan gitu. Nah, tapi kalau nama ya namu. Oh, kok dari waw? Dari mana kita tahunya? Dari masdar. Naumun. Ya. Jadi itu asluhu manwam. Kok jadi manam? Nah, itu kajian kita di i'lal nanti. Itu namanya ada proses i'lal bitaskin namanya. Apa itu, Bu? Manwam. Ada nun mati. Nun mati huruf sahih atau huruf ilat? Sahih. Sahih. Wawnya berharakat. Waw itu huruf sahih atau huruf ilat? Ilah. Ilat. Kan kata huruf ilat nih apa? Aduh, aku nggak sanggup menanggung beban katanya. Tolong dong, kamu sehat-sehat nggak bawa beban katanya. Pernah kan ceritanya begitu kan? Hmm. Maka oh iya deh, kasihan deh kamu udah sakit bawa beban katanya gitu ya. Nah, diambillah harakat dari waw oleh nun sehingga menjadi manau dulu ya, manau. Tapi untuk fathah yang cocok adalah alif, maka wawnya diganti dengan alif sehingga menjadi mana. Nanti sabar, materinya ada sesudah UT. Iya. Wajar tadi Anda bingung apa ini. Oh, ternyata ada unsur lain di materinya dari kata mana. Sekarang nomor 10 ini doa. Doa orang habis tahajud. Iya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mal masdar. Ini kalau udah begini Mudkhal. asik loh, belajar latihannya asik gitu. Sidqin. Apa? Mudkhal, Sidqin. Ustazah. Sidqin ya boleh ya. Masdar sadeh sulasi. Kadang mudkhal tadi ya sama dengan mukhraj. Kira-kira itu masdar apa? Masdar mimi. Iya, masdar mimi yang ghair sulasi ala siqati ismil maf'ul ya. Betul ya. Sidkin boleh masdar sulasi, masdar sharih sulasi. Sidkun itu masuk apa? Apa masuk dari kajian makna atau wazan itu? Sodako artinya apa? Benar gitu ya, lazim. Kayaknya nggak kena gitu ya. Karena nomor 11. Insaniyatuka mahmudah mal masdar. Ini gampang nih. Bisa. Iya. Iya, ayo masdar. Masdar sona. Sina. Nak sinai. Iya, masdar Sinai. Gampang ya. Kemanusiaanmu terpuji ya. Jadi dia sangat apa empati lah gitu ya sampai ini ya. 12 wasabal jundiyu alal adui wis batal asad. Tentara itu melompat ke arah musuh seperti lompatan singa. Oh, kalau udah seperti tandanya apa? Masdarul hay'ah. Iya, ala wazni fi'lah ya, sulasi itu. 13 istikbarul jahili yufsiduhu.
Kebodohan kesombongan orang bodoh itu akan merusak dirinya sendiri ya. Mana Mas Dor? Istikbar. Istikbar. Ayo Mas Dar. Masdarus sharih. Sasarihnya apa? Ghairu sulasi. Khairu sulasi. As-sudasi. Sudasi. Sulasi mazid bisa satu ahruf. Bener ya. Panjang ya ceritanya ya. Berarti Anda memahami konsep semuanya. Iya. 14. Al-mu'minu yahfazu mau'idahu. Yang mana Mas Dar? Mau'idah. Mau'idah. Ayo Mas Dar. Mimi. Mas Dar Mimi. Alawaz nih. Mafil ini. Kenapa dia mafil? Gimana? Li'annahu minal fi'lil misal yahzifu fa'uhu indal mudhari. Wah ada ya itu mau'id. Ada kan nanti mau'id itu menjadi isim zaman? Iya. Nanti akan Anda pelajari. Bisa juga itu isim zaman. Ya. Itulah repotnya kadang-kadang satu pola dia kayak isim maf'ul itu ada 4 sigat itu. Isim maf'ul itu isim maf'ul, masdar mimi, isim makan, isim zaman. Wow, kacau deh. Tapi apa yang membedakan dari 4 itu? Uslubnya gitu. Nanti akan diperlihatkan bagaimana uslub kalau dia isim maf'ul, uslub kalau dia masdar mimi, kalau uslubnya dia isim makan dan isim zaman. Nanti akan diperlihatkan. Setelah Anda nanti belajar isim makan, isim zaman nanti ya. Akhiran, Islamiyatuhu qawiyah. Gampang lagi. Masdar Sinai. Iya, Islamiyah Masdar Sinai. Ya, udah selesai nih. Latihan ini, latihan ketiga. Ini asik lagi nih. Ya, hawil al-af'al al-atiyah ila masdar sarih, masdar mimi, masdar hay'ah, wa masdar marah. Jadi satu kata kita bisa mengubahnya menjadi masdar sarih, masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marah. Yang nggak bisa masdar sinai. Masdar ini agak beda gitu ya. Beda aturannya gitu ya. Kullama amkan. Apa artinya? Selama itu memungkinkan ya. Kalau nggak mungkin ya jangan gitu. Dah. Maka dalam jawabannya ini fi'ilnya waqafa, sarihnya apa, miminya apa, hayahnya apa, marahnya apa. Nah, sekarang coba kita lihat. Waqafa, apa sarihnya? Wukuf. Wukuf. Miminya, Mauqif. iya mau kif, jangan mau kaf gitu ya. Hayah, Wikfah. wikfah, marah, Wakfah. wakfah. Kalau sulasi agak gampang gitu lah. Coba nih. Ijtama'ah, sarihnya apa? Ijtima'an. Ijtima'an. Miminya, Mujtami'. hei, salah. Futiha ma qablal akhir. Itu yang harus kamu. Mujtama'. Mujtama ya. Hai terkecoh Anda mikir lagi. Ijtama'ah. Eh, hai nggak ada yang dari ghairu sulasi kosong. Tuh kan terkecoh namanya itu. Ya di strip aja di situ nggak ada kosong. Ya. Apa masdar marahnya? Tadi syariahnya udah ada, tinggal nambah apa? Ijtima'i. Eh, Ijtima'ah. Istimah. Tinggal nambah tamar butoh.
istima'ah. Gitu. Jalasa. Sorry ya. Ini gampang nih. Julus. Julus. Mimi. Ala wazi maf'al atau maf'il? Maf'al. Nah, jadi apa? Majlas. Ah, hai ah. Jalsa. Jilsah. 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 Marah. Jalsah. Ini sambil ngapalin ya. Ya. Tadi ulang-ulang lagi supaya lengket tinggal di kepalanya. Naqasha. Sorrynya. Munaqasyah. Munaqasha atau ada dua ya. Bisa dua dia. Niqash. Niqash. Miminya. Gampang ya kalau dia gairu sulasi. Tambah aja mim madmum di depan. Itu tambah diberi harakat fathah sebelum akhir. Jadi munaqash. Gampang. Kalau ini ya alifnya ini diganti dengan mim madmum hamzah ini sebetulnya menjadi mujtamaun gitu. Gampang ya membuat masdar mimi dari ghairu sulasi. Kalau dia ya udah tadi ya. Tadi apa masdar mimi ya? Munaqashun. Hai ah, jangan terkecoh lagi. Gak ada. Gak ada, ya. Marah. Bisa ada dua Munaqasyah. kemungkinan juga. Ayo, satunya apa? Bingung. Kan tadi udah sorrynya. Kalau nikos jadi apa? Inqasyah. Nikosatun. Kalau dia munakosah, Inqisyah. hah? Kalau dia masdar sorrynya munakosah, bagaimana marahnya? Munaqasyah wahidah. Iya, gitu. Ya, kalau dia pola fa'ala kan ada dua kemungkinan bisa mufa'alah dengan fi'al. Nah, maka marahnya juga dua macam. Bisa niqasyah atau munaqasyah wahidah. Hadzaba apa sarihnya? Tahdib. Tahdzib. Mimi Muhadzab. muhadzabun. Hay'ah Hizbah. apa? Kosong kan ini rubah ini. Sulasi masih batin. Kamu terkecoh mulu deh. Marah apa? Kembaliin ke sarihnya apa tadi? Tambah tamar buta. Tahdzibah. Tahzibah. Ya, ih, susah amat ya. Belum cepet ya. Hmm. Namanya bahasa kan harusnya refleks gitu. Apa sih disebut langsung ingat gitu ya. Ini belum ya. Akhlasa. Sorry ya. Ikhlas. Udah jadi bahasa Indonesia. Susah amat. Mimi. Mukhlas. Mukhlas. Hai Gak ah. ada. Nggak ada. Nggak mau lagi terkecoh ya. Marah. Ih, masih mikir. Ikhlasah. Ikhlas. Aduh. Nah, ini agak ada beda dikit. Aana, siapa yang tahu apa masdarnya? Masdar sorrynya. Ini sama ini Ana. ana dengan istighatsah ini kasusnya. Apa? Ana. Iya, nah. Ini kan kalau sebetulnya kan af'ala ini ya. Awana, ikwanan asalnya gitu ya. Tapi ini kasus fi'il yang ada huruf ilat tapi yang khusus ajwaf dengan nakis lah ya. Tapi bukan misal. Ajwaf yang yang ain fiilnya huruf ilat atau yang lamnya huruf ilat, masdarnya biasanya ditambah ta marbutoh. Boleh itu Anda catat itu.
Aana itu kan dari ana, itu fi'il ajwaf. Artinya ain fi'ilnya huruf ilat. Maka waktu aana, dia biasanya masdarnya ditambah tamar butoh. I'ana. Istaghatha, istighatsah. Udah jadi bahasa Indonesia, tahu orang istighatsah. Nah, ada lagi tuh yang udah jadi bahasa Indonesia juga. Apa? Rabba. Mendidik ya. Rabba. Yurabbi. Seharusnya masdarnya tarbiyun gitu ya. Tarbiyun. Tapi apa? Nyatanya apa? Tarbiyah. Kan gitu ya. Penambahan tamar butoh. Itu contoh-contoh kasus kalau fiil sudah ghairu sulasi, kalau dia berasal dari fiil ajwaf dan fiil nakis, tiba di masdarnya biasanya ditambah tamar buta. Saya mengatakan biasanya loh ya, bukan wajib. Ya, nggak berani saya mengatakan wajib. Tapi gejalanya kita lihat itu biasanya dia pakai tamar buta. Jadi ana iana ya. Masdar miminya mu'anun ya, mu'anun. Hai'ahnya nggak ada. Marahnya apa? Tadi udah tahu i'anah. Berarti i'anah wahidah. Ya. Istighasa. Masdar sharihnya tadi udah istighatha. Miminya mustaghathun ya, mustaghathun. Hai'ahnya kosong. Marahnya istighatsah wahidah. Ini karena ada kasus, ada fiilnya masuk fiil mu'tal ya. Ada ajwaf dan ini ajwaf dua-duanya ya. Sekarang ibtasama, apa sharihnya? Ibtisaman, lama amat ah. Mimi Mubtasaman. mubtasaman. Hai ah, Nggak ada. gak ada marah. Ibtisamah. Iya, ini samalah. Inkasara masdarnya, Inkisar. miminya Munkasar. hai ah, Nggak ada. marah. Inkisarah. Inkisarah. Ya, nanti latihan lagi. Ini contoh latihan kalau kamu baca Al-Quran, ya, itu baca deh. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mana isim jamid? Jamidnya zat atau jamid makna? Kalau dia jamid makna, berarti masdar. Masdarnya sharih kah? Mimi kah? Hai'ah kah? Marah kah? Apa lagi? Hai'ah, marah udah ya. Kalau dia sharih yang mana? Sulasi kah? Atau ghairu sulasi? Kalau dia sulasi masuk kategori makna yang ada 6 pola itu atau kategori wazannya yang ada 4 pola itu. Kalau dia ghairu sulasi apakah dia rubai khumasi sudasi? Kalau rubai yang mana sudah khumasi yang mana sudasi yang mana? Oh panjang itu ceritanya. Ya. Apalagi? Ya kalau dia mimi ini sulasi atau ghairu sulasi. Kalau sulasi dia pola maf'al atau pola maf'il. Kalau hai'ah apa? Dia hai'ah apa bukan gitu ya. Kalau hai'ah hanya satu pola fi'lah. Kalau marah dia sulasi atau bukan sulasi. Ya. Kalau dia sulasi ya ala wazni fa'lah, kalau ghairu sulasi nambah tamar butah, kalau nggak ada tamar butah, kalau ada tamar butah tambah wahidah. Itulah konsep materi kita selama 3 kali pertemuan ini yo. Asik nggak? Nggak. Nggak kataku anak. Bikin pusing katanya. Ya itulah. Kau boleh buat. Nah, tapi kalau Anda berusaha mencintai, asik gitu. Saya tipenya dulu orang yang suka matematik hitung-hitung gitu ya.
Kalau orang matematik kan sukanya dipelototin semua gitu ya. Jadi saya jadi kenapa jadi bidangnya jadi nahu sorof itu ya karena keasikan gitu ya. Jadi saya senangi gitu ya. Ya, jadi makanya jadi asik gitu. Jadi kalau sesuatu yang kita cintai lengket di kepala kita. Ya, walaupun saya nggak buka buku, kapan Anda bertanya, insya Allah keluar dia dari kepala gitu. Selama itu pernah saya pelajari, kecuali yang belum saya pelajari ya nggak tahu saya gitu. Jadi materi pelajaran itu memang sangat tergantung kepada motivasi, kesenangan gitu ya. Apapun gitu ya. Kalau di SD banyak orang bilang, aku nggak suka matematik. Oh, akhirnya matematiknya nilainya 5, 6 melulu gitu ya. Coba diubah mindsetnya gitu, dicintai. Oh, pasti berubah. Kembali ke diri kita juga gitu ya. Sekarang kita, ini ada materi baru. Tinggal berapa menit nih? Tinggal 10 menit ya. Wah, tinggalan kita ini. Tinggalan dari kelas yang tadi pagi nih. Ada satu materi yang ada hubungannya dengan masdar. Ini belum diterangkan. Dalam sini ini latihan ya. Tapi sekarang saya gunakan latihan ini untuk menerangkan teori. Ini soalnya apa? Bayin al-masadir al-amilata minal jumalil atiyah. Wa bayin ma'mulaha bibayani i'rabihi. Kapan Anda pernah mendengar istilah amil ma'mul dalam saraf satu? Ayo. Pernah apa enggak? Lupa. Gimana itu? Gak ingat? Gak ada yang jawab. Lupa Ustazah. Lupa. Iya, kalau nggak bisa ya cepat-cepat jawab. Pada materi unit 3 ya, Al-Wahdah As-Salisah. Jadi memang kalau hafalan unitnya ya lupa saya gitu. Tapi kajiannya apa? Di situ judulnya aja Al-fi'lu bin nazari ila ma'mulihi. Ingat gak itu? Berapa macam fi'il yang dilihat dari segi makmulnya? Ayo. Lupa. Lazim muta'adi. Ya. Fi'il yang lazim makmulnya hanya satu fa'il. Kalau fi'il yang muta'adi makmulnya ada dua, yaitu fa'il dan maf'ul. Jadi makmul itu hanya dua macam, fa'il dan maf'ul. Maka masdar sama dengan kondisi fi'il. Maka dia ya'malu amala fi'li. Dia juga beramal seperti amal fi'ilnya. Berarti kalau dia beramal ada makmulnya. Kalau dia berasal maknanya dari lazim yang tidak butuh objek, maka makmulnya hanya fa'ilnya saja. Sedangkan kalau dia berasal dari fi'il muta'adi, tentu makmulnya ada dua macam. Makmulnya ini kadang-kadang muncul dua-duanya, kadang muncul hanya satu, atau hanya nggak muncul. Jadi ada kalimat di mana masdar la ya'mal, yang tidak beramal. Tapi ada masdar yang beramal. Contoh kalimat 1 nomor sampai 5 ini semuanya contoh-contoh masdar yang beramal seperti amal fi'ilnya. Maka nanti ada makmulnya. Itu makmulnya sebagai apa? Sebagai fa'il atau sebagai maf'ul. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nggak usah mikirin ini. Yang dipilih hanya antara dua. Fa'il atau maf'ul. Coba kita lihat kalimat 1. Ikroman ad-duyufa. Kira-kira apa artinya itu? Hormatilah tamu-tamu. Ya. Ikroman itu fi'il atau masdar? Masdar. Masdar. Ini kalau di balaghah nanti ada pelajaran kamu. Ada perintah dengan menggunakan masdar. Perintah itu ada 4 macam ya. Di dalam masdar itu di dalam ilmu ma'ani. Tentang jumlah tolabiyah gitu. Ada perintah itu dengan fi'il amar, itu udah pasti.
ada masdar. Ya, ada masdar tapi bermakna amar. Nah, ini dia ikraman. Di sini dia masdar tapi maknanya apa? Amar. Mana yang lebih nyaman kita menggunakan fiil amar atau masdar sebetulnya? Ikraman ad-duyufa atau akrimid duyufa? Mana yang lebih nyaman? Akrim ad-duyufa Ustazah. Yang mana? Akrim. Ya, Iya Ustazah, biasanya merintah kan pakai fi'il amr. tapi nyatanya itu kurang Masdar. santun. Kurang santun. Orang itu nggak mau disuruh-suruh, benar nggak? Kamu aja mana mau disuruh-suruh. Jadi suruh-suruhnya itu disamarkan. Ikroman. Jadi itu namanya bahasa santun. Kita gunakan masdar tapi maknanya adalah perintah. Jadi orang tidak merasa diperintah. Benar nggak? Iya. Sekarang boleh Anda coba itu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk, jangan ijlis. Tapi julusan. Nyaman itu. Ya, santun. Ini kalau belajar nahu soroh memang nggak diajarkan lah gitu ya. Baru dari balaghah baru tuh muncul ya. Apalagi anak kecil disuruh-suruh. Ya kita disuruh teman aja. Emang lo siapa sih? Gitu ya. Jangankan gitu, disuruh ibu aja kadang-kadang masih padahal ibu itu namanya perintah itu dari atasan kepada bawahan itu hukum usul fikihnya ya. Al aslu minal amr minal a'la ilal adna. Nah, itu usul fikihnya itu. Dari atas ke bawah. Tapi namanya menghargai orang walaupun kita atasan supaya orang mau mengerjakan gunakanlah bahasa yang santun. Jangan merasa memerintah ya. Karena sifat manusia nggak mau diperintah gitu. Benar nggak? Tanyalah diri sendiri. Kita ini memang nggak mau diperintah-perintah gitu. Karena dalam diri kita ada setannya gitu ya. Yang kadang-kadang memang muncul setannya gitu. Tapi kalau muncul malaikatnya nggak apa-apa juga. Kalau malaikat tuh bukan orang ya, makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Yang nggak pernah mengingkari perintah Allah. Itulah malaikat. Dalam diri kita kebetulan malaikatnya ada, setannya juga ada. Jadi ada dua-dua gitu. Maka kepribadian kita itu kadang-kadang berlawanan gitu. Sudah? Sekarang kita udah tahu, hormatilah tamu-tamu. Berarti tamu itu sebetulnya apa? Objek kan? Berarti dia maf'ul bih. Sehingga dia harus dibaca apa? Ikraman ad-duyufa. Berarti masdar di sini beramal atau tidak? Beramal. Mana makmulnya? Ad-duyufa. Apa yang Arabnya? Maf'ul bih. Gitu. Ada nggak filenya di sini? Nggak ada. Karena kita tahu juga fiil amar filenya gimana? Dhamir mustatir, nggak pernah berwujud. Maka di sini filenya juga mustatir di sini gitu. Ya. Sekarang nomor 2. Alamani nahrukasa ila. Menyakitkan bagiku hardikanmu terhadap orang yang minta-minta. Nahru itu bukan sungai ya di sini ya. Kalau nahru sebagai arti sungai dia isim jamid zat. Ya. Tapi kalau nahru di sini artinya hardikan itu jadi jamid makna dia. Oh, satu kata ada dua kemungkinan ya. Bisa jamid zat, bisa jamid makna gitu. Hati-hati gitu. Itulah bahasa.
Maka bahasa itu nggak bisa kayak ilmu pasti gitu ya. Pasti ada yang keluar dari kaidah umum gitu. Ini kepalanya separuh kelihatan. Nah, saya tarik ya. Dah. Alamani itu fi'il madhi dengan maf'ul. Masih ingat nggak domir nasab ya? Dan domir nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Masih ingat ya? Nah, ini ya-nya ini adalah maf'ul bih dari alama. Nunnya masih ingat nggak? Nun apa itu? Alamani. Lupa lagi. Al ilmu fis sutur, ya, la fil kut, la fis sudur. Nun apa? Udah pernah diajarkan nggak? Udah. Ayo. Nun lil wiqayah. Lupa lagi. Ya. Kamu tuh suka kayak udah nenek-nenek pelupa gitu ya. Kenapa lupa? Karena pelajarannya nggak pernah Nah, hafal kaji karena diulang. Jadi kamu mentang-mentang udah lulus soraf 1, buang buku. Jangan, buka lagi. Karena itu pondasi untuk materi selanjutnya. Dah, alamani fi'il dengan fa'il. Mana fi'il dengan maf'ul. Mana fa'ilnya? Nahru gitu ya. Nahru. Mayanya. Sekarang yang jadi persoalan. Nahruka, hardikanmu terhadap ini. Kira-kira asail ini dibaca asaila atau asailu asaili? Saila. Asaila, itu maf'ulnya gitu. Nahru ini masdar, berarti dia juga beramal seperti amal fi'il. Dia lazim atau mutaadi, mutaadi. Berarti makmulnya ada 2. Mana fa'ilnya? Ka itu adalah sebagai fa'ilnya, fa'il dari masdar. Walaupun dalam kajian nahu itu adalah mudhofun ilaih, tapi maknanya adalah makna fa'il. Ya. Maka asailanya menjadi maf'ul bih. Jadi mana masdar yang beramal? Nahru. Mana makmulnya? 1 ka sebagai apa i'rabnya? Fa'il. Asaila yang kedua makmulnya asaila i'rabnya maf'ul bih. Nomor 3, udah habis waktu ini ya, nggak apa-apa ya. Sedikit lagi, 3 kalimat. Hubbukal watana minal iman. Cintamu terhadap tanah air adalah sebagai iman. Ini hampir sama dengan di atas itu. Hubbuka. Hubbu itu masdar. Ka-nya adalah makmulnya sebagai fa'il. Al-watananya makmulnya sebagai maf'ul bih. Nah ini agak aneh deh. Nah, nomor 4. Min su'it tarbiyati isyanu al-abai banuhum. Salah satu dari jeleknya pendidikan adalah durhaka. Siapa yang durhaka biasanya? Durhaka bapak ke anak, durhaka anak ke bapak. Ada nggak bapak durhaka kepada anak? Nggak ada dalam ajaran Islam, nggak ada itu bapak ibu durhaka kepada anak. Yang durhaka itu siapa? Anak kepada 2 orang ibu bapak. Nah ini perhatikan. Jadi yang mana masdar di sini? Isyan. Isyan itu masdar. Ya. Durhaka itu mutaaddi. Asaituhu. Aku mengingkarinya. Asaituhu. Sekarang mana makmul dari isyan? Al-aba. Aba ini bacanya I atau A atau U. Tadi saya asal ngomong aja tadi. Sebetulnya harusnya apa? A. A-nya. Abaknya itu adalah. Ya. Tapi sebetulnya boleh nggak dibaca isyanul abai? Boleh. Karena dia mudhaf mudhafun ilaih. Boleh.
Tapi dia itu adalah sebagai mudhafun ilaihnya di sini berfungsi berkedudukan sebagai maf'ul. Mana fa'ilnya? Banuhum. Banu. Ya. Ya marfu'nya bil waw. Banuhum. Ya. Jadi fa'ilnya banu. Jadi di sini maf'ulnya mendahului fa'il gitu ya. Jadi boleh-boleh aja gitu. Jadi udah ada yang tidak ada fa'il, yang ada hanya maf'ul saja. Ada yang dua-duanya, ya. Ada yang fa'il mendahului maf'ul, ada yang maf'ul mendahului fa'il. Nomor 5 sama aja dengan apa? Nomor 2 itu. Ya, nomor 2 tadi menyakiti, kalau ini menggembirakan. Surrani ijtina buka asbabasyarri. Menggembirakan bagi saya apa? Anda menjauhi sebab-sebab kejahatan. Orang yang sudah menjauhi sebabnya aja berarti dia tidak akan pernah berbuat jahat gitu. Faktor-faktor penyebabnya aja dia udah hindari gitu. Maka dalam Islam apa? Ya, kita mendekati. Nah, mendekati zina aja kan nggak boleh ya. Jangankan berbuat zina gitu. Mendekati zina. Jadi jangan, tadi contoh apa tadi? Nazar Tuhan, nazratan. Aku lihatnya hanya sekali aja. Ya, kalau melihat sekali namanya rahmat, dilihat 2 kali jadi laknat. Apalagi 3 kali. Maka itu ajaran Islam ya. Karena melihat kedua kali itu udah ada unsur setan di dalam gitu. Hati-hati gitu. Sudah nyelip ya. Tapi kalau masih sekali itu malaikat di situ gitu. Tapi kalau 2 kali udah ada unsur setan. Itu ajaran Islam itu bagus banget gitu ya. Jadi kita dijaga gitu ya. Supaya tidak jatuh ke lembah maksiat gitu ya. Jadi ajaran agama itu ya. Tapi orang yang memang nggak dapat hidayah, dianggap itu Islam itu apa itu? Sempit, semua nggak boleh. Wah, gitu kan gitu ya. Padahal nggak bolehnya itu kan maksudnya untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Itu nggak sadar aja. Sudah, ini namanya contoh semua masdar yang beramal. Pelajaran kita tadi, nah ini namanya zair. Ini nggak beramal dia ini. Nggak ada fa'il, nggak ada maf'ulnya. Sami'tu zair al-asadi. Ya, dia tidak beramal gitu ya. Jadi ada kemungkinan, jadi contoh-contoh tadi itu umumnya masdar tidak beramal. Tapi yang terakhir ini masdarnya semuanya beramal, ada makmulnya. Makmulnya ada yang hanya maf'ul aja, ada yang fa'il dan maf'ul. Saya rasa cukup, udah lewat waktu. Ntar ngajar lagi saya ini. Nggak ada yang nemenin saya. Doain ya, Ustadz Hakamnya cepat sembuh. Dia harus pasang ring ya. Jadi ada serangan jantung. Ya, sekarang nggak tahu deh, udah katanya nunggu giliran gitu ya, namanya ini ya BPJS itu kan nggak bisa langsung ditangani begitu gitu ya. Jadi nunggu jadwal gitu. Eh, dari Pekalongan dikirim ke Semarang. Jadi dia akan pasang ringnya itu di Semarang. Kita doain ya, semoga cepat sembuh dan bisa kembali bertugas seperti biasa dan tidak ada halangan, tidak ada apa-apa. Ini efek penyakitnya yang sudah menahun ya, yaitu dari asma. Jadi dia itu asma kalau udah udara-udara dingin ini kumat dia gitu. Kalau musim hujan gitu-gitu kumat. Ya masing-masing kita dikasih ma Allah sebagai apa ya? Penyakit itu kan untuk penghapus dosa ya. Jadi kita jangan bersuuzan kepada Allah, kok saya diberi sakit. Padahal dengan sakit berarti ada beberapa dosa kita yang pernah kita lakukan sudah dihapus sama Allah. Ya, jadi semuanya sakit pun kita syukuri, ada hikmah di balik itu. Gitu ya. Manis itu. Ajaran Islam tuh manis gitu. Kalau orang memahami. Kecuali yang tidak paham. Ilahuna indakum soal, tanyakan minggu depan. Jangan sekarang lagi ya. Ya.
Nah, naktatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niatkan belajar bahasa Arab untuk kita bisa memahami Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya supaya pahalanya gede gitu ya. Ya. Anggap aja ini majelis ilmu kan gitu ya. Kalau majelis ilmu, maka malaikat akan bersama kita mendoakan kita. Kalau niatnya agama gitu. Jadi ya bukan mencari oh biar saya dapat kerjaan nanti itu dunia itu ya. Enggak. Tapi kita mencari niatnya adalah li'la'i kalimatillah. Itu niat. Untuk meninggikan kalimat Allah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Niatkan begitu. Insya Allah pahalanya gede. Ya, sudah naktatimnya udah. Astazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.